John Wayne Gacy adalah seorang pembunuh berantai dan pemerkosa dari Amerika Serikat yang merenggut nyawa setidaknya 33 pria muda di Cook County, Illinois. Mengubur sebagian besar korban di bawah rumahnya. Beberapa mayat lain ditemukan di dekat sungai Des Plaines. Dia juga kadang-kadang dikenal sebagai killer clown karena kebiasaannya berpakaian dengan kostum badut dan make up. Gacy memiliki masa kecil yang penuh kekerasan dan dia juga berjuang dengan statusnya sebagai homoseksual. Kisah John Wayne Gacy sudah cukup untuk menyebabkan beberapa dari kita gemetaran, bahkan penggemar serial killer hardcore sekalipun. Pembunuh berantai yang produktif ini memiliki korban yang cukup banyak, bahkan pada skala yang sebagian besar tak tertandingi di antara pembunuh berantai lainnya. Cerita hidupnya akan menjadi cerita yang sangat hebat. Sayangnya, untuk sekitar 33 korbannya, John Wayne Gacy adalah monster nyata buat mereka. Tapi sebelumnya, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang ada sudi buat subscribe channel ini. Kemudian, mari kita lihat bagaimana John Wayne Gacy memulai dan bagaimana karir pembunuhannya berakhir. Gacy lahir 17 Maret 1942 di Chicago, Illinois, dari seorang ibu rumah tangga dan seorang ayah yang merupakan veteran Perang Dunia Pertama yang sering melakukan hal kasar kepadanya. Dia adalah salah satu dari 3 bersaudara. Gacy terlahir dengan kelainan jantung yang membuatnya tidak bisa aktif berolahraga. Oleh karena itu, badannya gempal dan termasuk anak yang kelebihan berat badan. Dia sering menjadi korban ejekan ayahnya. Ayahnya sering melakukan pemukulan dengan pisau cukur. Seolah pemukulan itu belum cukup, Gacy juga mengalami pelecehan verbal dari ayahnya. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia bodoh dan bodoh. Gacy merasa tidak pernah cukup baik untuk ayahnya. Ibunya melakukan yang terbaik untuk melindungi anaknya dari ayahnya yang kejam. Ini menyebabkan ayahnya memanggilnya anak mami dan banci. Gacy dirawat di rumah sakit hampir sepanjang hidupnya dari usia 14 hingga 18 tahun karena kejang misterius yang menyebabkan usus buntunya pecah. Dalam sebuah interview, John Wayne Gacy bercerita bahwa ayahnya menuduhnya berpura-pura untuk mendapat belas kasihan. Kemudian tanda-tanda kelakuan yang menyimpang hadir selama masa kecilnya. Saat berusia 6 tahun, Gacy mencuri sebuah mainan truk dari sebuah toko. Ibunya memaksanya untuk mengembalikannya kembali dan meminta maaf. Ayahnya memukulinya karena hal itu. Ketika Gacy berusia 7 tahun, dia dan anak laki-laki lainnya dituduh menganiaya seorang gadis muda. Ini membuatnya dipukuli dengan pisau cukur seperti biasanya. Juga selama tahun ke-7-nya, Gacy dianiaya oleh seorang keluarga dari temannya. Alih-alih memberitahu orang tuanya, dia memendam penderitaan tersebut dalam diam karena takut disalahkan atas tindakan ayahnya yang penuh kebencian. Di sekolahnya, Gacy selalu menyendiri. Dia tidak bermain dengan anak-anak lain karena penyakit jantung bawaan yang dipandang oleh ayahnya sebagai sebuah kegagalan sebagai seorang manusia. Dia kemudian menyadari bahwa dia tertarik pada pria dan mengalami gejolak hebat atas seksualitasnya tersebut. Tanda paling jelas tentang ada sesuatu yang salah dengan Gacy terjadi sekitar tahun 1962 setelah dia meninggalkan rumahnya dan pindah ke Las Vegas. Di kota tersebut, John Wayne Gacy bekerja sebagai asisten di kamar mayat. Selama bekerja di tempat itu, dia tidur di belakang ruang pembalasan mayat. Dia pernah bercerita tentang suatu malam di mana dia memutuskan untuk memanjat ke dalam peti mati seorang remaja laki-laki dan menghabiskan beberapa waktu berpelukan dengan tubuh mayat tersebut. Sebelum dia sadar dan merasa jijik, kemudian lari keluar. Sebelum menjadi seorang pembunuh berantai, ia berperan dalam berbagai organisasi dan komunitas. Dia sempat menjadi asisten kapten polisi untuk kandidat Partai Demokrasi di daerahnya. Gacy juga pernah berkata dia berharap keputusan ini akan mendapat penerimaan dari ayahnya. Namun sebaliknya, ayahnya memanggilnya Patsy, yang kira-kira artinya adalah bodoh atau orang yang curang, jelek lah intinya. Setelah tugas singkatnya sebagai asisten kamar mayat, Gacy pulang ke Illinois untuk kuliah di Northwest Business College dan lulus pada tahun 1963. Untuk menutupi ketertarikannya terhadap sesama jenis, Gacy memutuskan untuk menikahi istri pertamanya, Marilyn Myers. Setelah tidak lama berpacaran, pasangan itu menikah dan pindah ke Waterloo, Iowa. Ayah Marilyn membeli 3 restoran Kentucky Fried Chicken di daerah tersebut dan Gacy menjadi manajernya. Di Waterloo, tempat John Wayne Gacy pertama kali bergabung dengan Jaycees, sebuah organisasi yang mengajarkan kepemimpinan dan menawarkan peluang kewarganegaraan bagi anggotanya. Gacy dengan cepat menjadi wakil presiden. Pada titik ini di dalam hidupnya, Gacy tampak sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Tapi semuanya tidak seperti yang terlihat. Jaycees juga memiliki sedikit sisi gelap. Beberapa anggota terlibat dalam prostitusi, bertukar istri, dan penggunaan narkoba yang merajalela. Dan Gacy terlibat dalam semua ini.
Dia melangkah lebih jauh dan membuka klub di ruang bawah tanah di mana anak-anak muda, terutama anak laki-laki, dapat dihujani alkohol dan obat-obatan terlarang. Dan tempat itu adalah titik awal di mana Gacy akan memasuki sisi gelap di dalam dirinya. Gacy akan merayu remaja laki-laki yang bekerja untuknya dan datang ke klub bawah tanahnya. Kemudian pada tahun 1967, John Wayne Gacy menikmati kehidupan yang normal dan sukses di Waterloo, Iowa. Dia mengelola 3 restoran KFC. Dia adalah wakil Presiden Jaycees, istrinya telah memberinya 2 anak. Dia bahkan mendapatkan rasa hormat dari ayahnya yang keras kepala dan dingin. Tapi semua ini tidak cukup untuk menjauhkan kegelapan dari diri Gacy. Korban pertama John Wayne Gacy adalah lelaki berusia 15 tahun dari sesama anggotanya di Jaycee, bernama Daniel Voorhees. Gacy menghujaninya dengan alkohol dan memaksa bocah itu untuk melakukan kegiatan esek-esek dengan mulutnya. Beberapa anak laki-lakinya juga diserang oleh Gacy. Kadang-kadang Gacy memberitahu anak laki-laki itu bahwa mereka adalah bagian dari eksperimen sains dan membayar beberapa dari mereka sebanyak $50 atau sekitar Rp75.000. Voorhees memberitahu ayahnya tentang penyerangan tersebut. Gacy kemudian ditangkap karena penyerangan terhadap Voorhees serta percobaan penyerangan terhadap anak laki-laki berusia 16 tahun lainnya. Gacy membantah melakukan hal tersebut dan bahkan meminta tes poligraf yang menunjukkan kegugupannya saat menyangkal penyerangan tersebut. Gacy melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa tuduhan penyerangan itu dimotivasi secara politis oleh anggota Jaycees yang haus akan kekuasaan. Sebuah dakwaan dijatuhkan dalam kasus yang diajukan oleh Voorhees terhadap Gacy pada tahun 1968. Dalam upaya untuk keluar dari dakwaan terhadapnya, Gacy membayar seorang karyawan untuk menyerang Voorhees dan meyakinkannya untuk tidak bersaksi. Untuk $300, Russell menyerang Voorhees di bagian wajahnya dengan mace atau senjata seperti gada dan memukulinya sambil berteriak kepada Voorhees untuk tidak bersaksi melawan Gacy. Tapi Voorhees berhasil melarikan diri dan melanjutkan untuk bersaksi melawan Gacy. Kemudian Gacy dihukum karena sodomai dan dijatuhi hukuman 10 tahun. Istri Gacy mengajukan gugatan cerai dan menang. Dan Gacy tidak pernah melihat dia atau anak mereka lagi setelah itu. Setelah menjalani 18 bulan dari hukuman 10 tahun, Gacy dibebaskan bersyarat karena berkelakuan baik. Setelah bebas dari penjara, John Wayne Gacy membeli sebuah rumah di 8213 West Somerdale Avenue di Cook County, Iowa. Ini adalah rumah tempat sebagian besar pembunuhan terjadi. Dia kemudian bertemu kembali dengan Carolee Hoff, seorang wanita yang dia kencani sewaktu SMA. Mereka akhirnya menikah dan Hoff serta kedua anaknya pindah ke rumah Somerdale bersama John Wayne Gacy. Gacy memulai perusahaan konstruksinya sendiri bernama PDM. Bisnis Gacy cukup sukses dan mendapatkan pundi-pundi dolar yang cukup banyak. Dan sekali lagi, kesuksesan ini tidak cukup untuk mencegah John Wayne Gacy tersesat dalam kegelapannya. Pada tahun 1973, dia bergabung dengan Moose Club. Dia bahkan bergabung dengan klub badut Jolly Joker. Disinilah dia menemukan karakter Pogo and the Clown. Dia tampil di pesta-pesta partai politik, acara komunitas, dan bahkan rumah sakit anak-anak. Pembunuhan pertamanya bisa saja merupakan sebuah kesalahpahaman. Pada tahun 1972, Gacy menjemput Timothy Jack McCoy yang berusia 16 tahun dari terminal Greyhound. Dia mengajaknya jalan-jalan keliling kota malam itu dan menawarkannya untuk membiarkan dia bermalam dengan janji akan membawanya ke terminal bus di pagi hari. Gacy terbangun dan menemukan McCoy berdiri dengan pisau terangkat di atas kepalanya. Gacy merasa terancam dan dia menyerang balik McCoy dan membunuhnya. Kemudian Gacy mengubur McCoy di ruang bawah tanah, di bawah lapisan beton. Setelah pembunuhan bocah itu, Gacy berjalan ke dapur untuk menyantap sarapan. Ada sepotong daging asap yang belum dipotong. Kemungkinan besar, bocah itu hanya datang untuk membangunkan Gacy untuk sarapan, sambil secara tidak sengaja memegang pisau dengan cara yang dianggap Gacy sebagai sikap yang mengancam. Gacy mengasah keterampilan membunuhnya sambil bekerja berjam-jam untuk mengembangkan perusahaan konstruksinya. Pada tahun 1975, John Wayne Gacy bekerja 12 hingga 16 jam sehari dan kemudian menghabiskan sedikit waktu luang yang tersedia untuk cruising for men. Itu adalah ungkapan yang dia gunakan untuk menggambarkan dia berkeliling dan menjemput anak laki-laki untuk disiksa dan dibunuh. John Wayne Gacy mengembangkan teknik untuk membuatnya lebih mudah untuk menaklukkan dan membunuh mangsanya. Teknik Gacy membutuhkan keterampilan khusus. Dia memiliki cara tersendiri agar mangsanya dengan sukarela memborgol dirinya sendiri. Biasanya, dia akan memberikan minuman keras dan kemudian akan menunjukkan trik melepaskan diri dari borgol. Setelah para remaja lelaki tersebut memborgol dirinya, Gacy tidak akan melepas borgol tersebut sampai mati memisahkan mereka.
Mungkin ketidakhadiran Gacy yang terus-menerus menyebabkan Carole meminta cerai. Mungkin itu sebuah argumen. Either way, pasangan itu setuju untuk bercerai pada tahun 1976. Alasan perceraian yang tercantum adalah perselingkuhan Gacy dengan wanita lain. Gacy telah secara aktif membunuh anak laki-laki di rumah yang dia tinggali bersama Carole dan putrinya sejak tahun 1972. Dengan perceraian dan pindahnya Carole, Gacy dibiarkan sendiri. Dilaporkan bahwa John Wayne Gacy mencoba untuk tetap aktif di komunitas, tetapi tetangganya sempat berbicara tentang perubahan aktivitas dan kepribadiannya. Tetangga melaporkan Gacy pergi pada jam-jam aneh di malam hari, dan saudara tetangga melaporkan mendengar jeritan dan suara penderitaan yang datang dari rumah Gacy di malam hari. Antara tahun 1976 dan 1978, Gacy mengaku membunuh 23 remaja laki-laki dan kemudian mengubur mereka di ruang bawah tanah di bawah rumahnya. Dia menyuruh karyawan laki-laki muda dari perusahaan konstruksinya untuk menggali parit di ruang tersebut. Beberapa melaporkan menyebarkan kapur. Kapur digunakan untuk membantu proses dekomposisasi. Pada tahun 1978, Gacy mengalami sebuah masalah. Ruang untuk mengubur mayat-mayat tersebut penuh. Meskipun dia menggali parit dan menumpuk mayat-mayat tersebut, sudah tidak ada lagi ruang tersisa untuk korban lain. Pada titik ini, Gacy mulai membuang mayat di sepanjang sungai Des Plaines. Satu korban yang dikira sudah mati ternyata dia masih selamat. Dia adalah Jeffrey Ragnall. Mesti Jeffrey selamat, namun dia tidak bisa membuktikan bahwa Gacy adalah orang yang menyerangnya. John Wayne Gacy tidak bisa selalu membunuh dengan sempurna selamanya. Pada akhirnya, dia akan membuat kesalahan. Satu langkah saja dia ceroboh akan menyebabkan dia masuk penjara, bahkan kematian. Saat berkunjung ke apotek setempat, Gacy menawari Robert Peace yang berusia 15 tahun bekerja dengan bayaran lebih baik daripada pekerjaannya saat ini di apotek. Peace memberitahu ibunya tentang tawaran pekerjaan tersebut dan dia pergi menemui Gacy. Ketika Peace tidak kembali ke rumah, ibunya mengajukan laporan orang hilang. Gacy membantah bertemu dengan Peace waktu itu. Namun, dia sempat terlihat di apotek dan menawarkan pekerjaan kepada Peace dan hal ini dilihat oleh lebih dari satu orang. Investigasi Peace mengarah pada kisah Ragnall tentang kekerasan Gacy serta saksi lain atas tindakan Gacy. Kemudian dia ditempatkan di bawah pengawasan yang ketat oleh kepolisian. Tapi Gacy tidak merasa terganggu dengan hal itu. Dia sangat tenang. Dia bahkan menawari sarapan kepada polisi yang berada di sekitar rumahnya. Akhirnya, para detektif datang untuk mengetuk pintu rumah Gacy. Selama pencarian pertama, tidak ada petunjuk yang ditemukan. Kemudian selama pencarian kedua, seorang detektif memperhatikan bau yang keluar dari saluran udara yang mungkin merupakan bau mayat yang membusuk. Kemudian pada pagi hari tanggal 22 Desember 1978, Gacy yang lelah dengan pengawasan terus-menerus, dia duduk bersama para detektif untuk menceritakan kisahnya. Gacy bercerita tentang Cruising for Young Boys, anak laki-laki yang dia sebut sebagai pelacur, pembohong, dan penipu. Dia sering menyebut mereka di stasiun bis. Gacy akan membawa mereka pulang ke rumahnya di West Somerdale, di mana dia akan mengikat mereka dengan borgol dan mencekik mereka. Beberapa korban akan ditenggelamkan di bak mandi, kemudian mengangkat kepala mereka untuk disiksa lagi dari awal. Gacy memberikan sketsa gambar tangan tentang penempatan 23 jenazah yang terkubur di bawah rumahnya tersebut. Ketika detektif pergi untuk menggeledah rumah Gacy, mereka menemukan ruang bawah tanah tersebut dibanjiri oleh air. Kemudian, para pihak berwajib mengeringkan ruangan tersebut. Setelah air menyusut, mereka menemukan setumpuk daging yang tentu saja bukan daging hewan. Persidangan terhadap John Wayne Gacy dimulai pada 6 Februari 1980. Dia didakwa atas pembunuhan 33 pemuda. Gacy melakukan pembelaan tidak bersalah dengan alasan mengalami gangguan jiwa. Dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk diawasi dan diperiksa oleh psikiater atas statementnya tersebut. Psikiater menemukan Gacy menderita skizofrenia paranoid. Penuntut mengklaim kejahatan yang dilakukan Gacy dilakukannya dalam keadaan sadar, bukan karena skizofrenia paranoid. Baik pembela maupun penuntut mempresentasikan kasus mereka untuk dan melawan Gacy. Pada 12 Maret 1980, dengan juri menghabiskan waktu kurang dari 2 jam untuk bermusyawarah, mereka memutuskan Gacy bersalah atas 33 pembunuhan, pelecehan seksual, dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Juri menghabiskan lebih dari 2 jam untuk memutuskan nasib John Wayne Gacy. Kemudian juri kembali dengan 12 hukuman mati yang akan dilakukan 2 Juni 1980. Selama 15 tahun penahanan Gacy sambil menunggu hukuman mati di Menard Correctional Center di Chester, Illinois,
dia tetap sibuk dengan mengajukan banding dan melakukan beberapa interview. John Wayne Gacy mengajukan banding dengan alasan bahwa dia tidak setuju dengan pengacaranya yang mengajukan permohonan ketidakwarasan selama persidangan. Dia mengklaim bahwa dia hanyalah kaki tangan dan polisi tidak berbuat cukup untuk menemukan pembunuh yang sebenarnya. Dia mengajukan banding sampai ke Mahkamah Agung Amerika Serikat tetapi tidak berhasil. Dan hukuman mati tetap berlaku untuk Gacy. Selama interview, Gacy dengan keras menyangkal pembunuhan tersebut. Video wawancara ini menampilkan seorang pria yang cenderung bertele-tele. Dia terlihat cerdik dan dia sangat ingin publik mengetahui ceritanya. Meskipun ini adalah cerita yang sama sekali berbeda dari yang dia ceritakan kepada detektif 13 tahun yang lalu. Gacy setelah kehabisan banding di pengadilan, dia disuntik mati pada 9 Mei 1994. Makanan terakhir Gacy terdiri dari seember ayam KFC, udang goreng, stroberi, kentang, dan Diet Coke. Kejahatan John Wayne Gacy menjadikan salah satu pembunuh berantai paling produktif di zaman itu. Di masa mudanya, dia tampaknya mencoba melawan iblis di dalam dirinya dan mencoba untuk menjadi bapak rumah tangga dan anggota masyarakat yang terhormat. Sekuat apapun dia menahan, kegelapannya masih mampu mengambil alih. Dia bertanggung jawab untuk nyawa 33 pemuda. 6 korban masih belum teridentifikasi sampai hari ini. Itulah tadi sebuah cerita tentang John Wayne Gacy, yang film dan dokumentasinya sudah banyak beredar di luar sana. Buat yang masih menonton sampai menit ini, gue ucapin banyak terima kasih. Gue Adam pamit, sampai jumpa.